Yuk, mulai. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga ya Mas. Kalau Mas berkenan, apakah Mas bisa perkenalan diri terlebih dahulu? Baik Bu, saya akan memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Afnan Reza, bisa dipanggil Afnan atau Reza bisa. Saya dari kelas 11 IPS 1. Salam kenal ya Mas Afnan. Kalau begitu, Ibu juga akan perkenalan diri juga ya Mas, biar kita semakin kenal dan akrab. Perkenalkan, nama saya Aina Zahra Damaryani. Mas Afnan bisa panggil saya Bu Aina atau Bu Zahra. Ya Bu, salam kenal juga ya Bu. Oh iya, bagaimana kabar Mas Afnan hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Kalau keluarga, bagaimana kabarnya Mas Afnan? Keluarga saya insya Allah baik-baik semua Bu, insya Allah. Alhamdulillah ya Mas Afnan, kalau baik. Eh, Sepertinya Mas Afnan ini baru bertemu saya, belum pernah bertemu saya ya malah ya Mas Afnan. Belum pernah Baru Bu. sekali ini. Baru sekali ini. Belum pernah sama sekali, baru sekali ini. Ya Mas Afnan, apakah Ibu boleh tahu kenapa Mas Afnan menghubungi Ibu? Jadi saya menghubungi Ibu itu karena saya mau menceritakan permasalahan yang sedang saya alami saat ini Bu. Oke, baiklah Mas Afnan. Tapi ini Mas Afnan sedang tidak sambil kelas online kan? Enggak Bu, udah kelar semua kelas online hari ini. Jadi memang benar-benar lagi kosong aja sekarang. Oke Mas Afnan. Kalau begitu Mas Afnan bisa ceritakan apa yang sedang Mas Afnan rasakan. Tapi itu saya bingung Bu harus cerita dari mana. Pelan-pelan saja Mas Afnan ceritanya. Insya Allah Ibu akan mendengarkan cerita Mas Afnan. Baik Bu, tapi Ibu tidak akan menceritakan cerita saya ini ke siapa-siapa kan Bu? Tenang saja Mas Afnan. Ibu akan merahasiakan masalah yang akan Mas Afnan ceritakan. Mas Afnan juga cerita saja dengan terbuka dan percaya kepada Ibu. Dengan begitu, semoga kita bisa sama-sama mencari jalan keluar bersama dan bisa menyelesaikan masalah Mas Afnan juga. Alhamdulillah Bu, kalau begitu jadi saya lebih tenang kalau mau cerita kepada Ibu sekarang. Baik Mas Afnan, sekarang coba deh Mas Afnan bisa ceritakan yang sedang Mas Afnan rasakan. Tapi sebelum itu Bu, saya mau bertanya dulu Bu, apakah sesi pertemuan kali ini dibatasi oleh waktu Bu? Soalnya nanti saya takutnya tuh kalau saya udah cerita panjang tapi waktunya udah habis itu kan takutnya itu Bu belum nemu solusinya, belum dapat solusinya udah kelar waktunya Bu. Gitu. Oh iya Mas Afnan, Em, kalau kita melakukan kesepakatan saja bagaimana? Dalam sesi konseling ini kita akan melaksanakannya dalam waktu 15 sampai 20 menit. Apakah Mas Afnan setuju? Hmm, setuju Bu, setuju. Sebenarnya cukup sih Bu 15 sampai 20 menit buat saya cerita sama mencari solusi nanti. Baik Mas Afnan. Tapi kalau nanti jika masalah ini belum ada jalan keluarnya atau penyelesaian masalahnya belum ketemu gitu, kalau kita bertemu dalam sesi selanjutnya, apakah Mas Afnan juga setuju? Saya setuju Bu, setuju nanti bisa itu kalau kita belum selesai mendapatkan jalan keluar kita bisa ketemu lagi Bu nanti. Oke lah Mas Afnan. Sekarang apakah Mas Afnan sudah bisa menceritakan masalah Mas Afnan yang sedang dialami saat ini? Boleh oke kalau gitu Bu.
Jadi gini, kakak saya tuh sekitar 3 bulan yang lalu meninggal, Bu. Saya merasa sedih sekali, Bu. Kakak saya tuh meninggal saat mau menjemput saya sekolah. Dan kejadiannya itu di depan mata saya sendiri, Bu. Jadi saya merasa sakit banget gitu, Bu. Saya sedih banget gitu, Bu. Baiklah Mas, saya mengerti perasaan Mas Afnan. Padahal saya tuh sangat 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 sayang banget sama kakak saya, Bu. Saya merasa saya mencelakakan kakak saya, Bu. Apakah Mas Afnan bisa ceritakan lebih detail lagi kronologi peristiwa kecelakaan itu? Jadi kan setiap hari itu saya berangkat sekolah tuh bareng kakak saya ya, Bu. Karena emang searah jalannya kakak saya kerja gitu sama arah jalan sekolah tuh searah, Bu. Tetapi kalau urusan pulang gitu kita nggak pernah bareng, Bu. Soalnya kakak saya itu pulangnya jam 3 dan sekolah kita kan kalau untuk kelas saya itu biasanya sering-seringnya tuh pulang jam 4 kan, Bu. Jadi saya tuh kalau pulang biasanya naik angkutan umum gitu. Nah, kemarin pas waktu kejadian itu tuh emang sekolah kita baru pulang lebih cepat, kelas saya tuh pulang lebih cepat juga. Terus nah, kebetulan itu tuh masih jam setengah tigaan, Bu, jam setengah tiga sampai jam 4, oke jam tigaan pokoknya segitu. Nah, itu saya WhatsApp kakak saya, Bu, mau nebeng, sekalian kan dia pulang kerja kan jam 3 kan, Bu, jadi bisa bareng gitu pulangnya. Nah, terus diain sama kakak saya. Nah, di situ tuh kakak saya tuh bilang OTW gitu lah, Bu. Terus saya tunggu di depan sekolah sekitar jam 3-an lebih dikit gitulah. Terus saya beli di depan sekolah kan ada jajanan-jajanan gitu kan, Bu. Nah, saya beli di situ sambil nunggu kakak saya. Nah, baru nunggu sekitar 15 menit, saya lagi makan jajanan yang saya beli tadi. Terus tahu-tahu tuh uh, ada suara motor tabrakan gitu, Bu. Saya kaget kan. Nah, terus saya tengok kok Vario putih. Saya lihatnya tuh Vario putih di situ, Bu. Terus langsung dong saya langsung datengin dong, Bu. Soalnya tuh emang tabrakannya tuh sama mobil jadi parah banget gitu kan, Bu. Saya kepo, saya datengin, Bu. Terus pas waktu saya sampai sana saya langsung nangis, Bu. Tidak percaya, Bu, pokoknya, Bu, di situ. Soalnya yang kejadian yang saya lihat itu yang kecelakaan yang saya sendiri, Bu. Miris sekali ya Mas kejadiannya. Saya jadi bisa merasakan apa yang Mas Afnan rasakan saat itu. Berarti dari kejadian tersebut Mas Afnan berpikir bahwa itu kesalahan Mas Afnan. Iya, Bu. Saya merasa ini semua kesalahan saya, Bu. Soalnya seumpamanya kalau saya nggak bareng sama kakak saya mungkin kakak saya masih selamat, Bu. Nggak harus jemput saya gitu. Dia langsung pulang gitu kan. Dan saya berpikir harus mati untuk menebus kesalahan saya ini, Bu. Sebentar Mas Afnan. Coba Mas Afnan pikirkan 2-3 kali lagi ya Mas Afnan. Apakah berpikir kalau Mas Afnan mengakhiri hidup itu, apakah sudah sesuai? Entahlah, Bu. Saya juga nggak tahu, Bu. Ibu mau bertanya nih, bagaimana kalau tanggapan orang tua Mas Afnan? Ibu sama bapak saya tuh saya kira pas waktu awal-awal akan membenci saya karena itu kan kesalahan saya, Bu. Tapi ternyata mereka malah mengatakan saya, Bu, walaupun sekarang saya sendiri yang masih belum bisa memaafkan diri saya sendiri, Bu. Hmm, Baiklah, orang tua Mas Afnan saja tidak membenci Mas Afnan ya, tetapi malah menguatkan Mas Afnan. Nah, sekarang mari kita berpikir bersama ya Mas Afnan. Orang tua Mas Afnan saja selalu menguatkan Mas Afnan, tetapi Mas Afnan malah ingin menebus kesalahan Mas Afnan dengan mengakhiri hidup. Menurut Mas Afnan, apakah itu cara yang tepat? Gimana ya, Bu? Saya selalu dikejar-kejar sama perasaan salah, Bu.
betapa saya jahatnya gitu Bapak saya. Terkadang memang terlintas pikiran seperti itu terus Bu. Jadi menurut Mas Afnan ini, karena meninggalnya kakak Mas Afnan selalu merasa bersalah dan berpikir ingin ikut mengakhiri hidup saja tanpa menghiraukan keluarga yang menyayangi Mas Afnan. Hal itu merupakan keputusan yang tepat menurut Mas Afnan? Apakah begitu? Ya Bu, saya rasa itu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Bu. Baiklah, Mas Afnan. Coba tenangkan pikiran Mas Afnan terlebih dahulu ya, Mas Afnan. Dengan mengakhiri hidup, apakah masalahnya sudah selesai? Apa dengan ikut meninggal orang tua Mas Afnan juga akan tenang? Begitu. Bukannya dengan ikut meninggal dengan cara bunuh diri, berarti Mas Afnan juga menambah masalah karena orang tua juga harus kehilangan anaknya lagi. Bagaimana Mas Afnan? Iya sih Bu. Sebenarnya kalau saya bunuh diri itu kan menambah masalah ke keluarga saya sih Bu. Tapi saya tidak tahu lagi Bu dengan cara apa lagi saya menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti sekarang Mas Afnan tahu bahwa mengakhiri hidup itu bukanlah solusi dari permasalahan ini kan? Ya Bu, saya mengerti. Tapi saya masih belum bisa maafkan diri saya Bu. Saya masih selalu merasa bersalah gitu Bu, karena itu. Saya merasa akar masalah yang terjadi itu gara-gara saya Bu, karena saya gitu loh. Eee, coba kita mari kita coba berpikir positif ya Mas Afnan. Eee, kalau Ibu boleh tahu nih, di pikiran Mas Afnan ini kebaikan apa saja yang orang tua berikan kepada Mas Afnan? Kalau kebaikan orang tua sih, mereka itu orang tua terbaik Bu kalau menurut saya. Mereka tidak pernah marah sama saya, terus mendukung apa yang saya lakukan, terus memenuhi semua kebutuhan saya juga. Dan saya sadar dulu yang saya pikirkan dan niat itu ternyata salah dan merugikan diri saya, apalagi itu bakal merugikan keluarga saya juga, dan itu malah menambah masalah sih menurut saya juga. Wah, senang sekali Ibu bisa mendengarnya ya Mas Afnan. Mas Afnan sudah bisa memahami keadaan ini. Ya, menurut saya sih Bu, saya juga harus membicarakan ini kepada orang tua saya Bu, tapi saya bingung untuk memulainya bagaimana. Coba ya Ibu akan bantu dengan kita melakukan sebuah simulasi. Eee, untuk itu, Ibu akan memberi contoh simulasi bagaimana bicara dengan orang tua Mas Afnan dan anggap saja Ibu ini sebagai ibu Mas Afnan dan Mas Afnan ini sebagai diri Mas Afnan sendiri. Kemudian nanti bisa Mas Afnan praktekkan di rumah. Sudah mengerti Mas Afnan? Ya Bu, baik Bu. Ini langsung dimulai saja ya Bu, simulasinya. Iya iya Mas Afnan. Bu, saya ingin bicara penting Bu sama Ibu. Iya Nak, ada apa? Katakan saja. Jadi saya masih belum bisa menerima kenyataan Bu, kalau kakak meninggal, dan itu karena saya sangat merasa bersalah Bu, sehingga saya tidak bisa fokus untuk belajar, fokus untuk sekolah Bu. Saya di sekolah juga kerjaan cuma melamun dan rasanya cuma ingin menangis terus. Saya kepikiran terus Bu, mengakhiri hidup saya Bu. Iya, Nak, Ibu tahu bagaimana perasaanmu, dan Ibu juga merasakan hal yang sama. Tetapi duniamu itu tidak akan berhenti hanya karena meninggalnya kakakmu saja. Kalau kamu berusaha tegar dan mengikhlaskan kakakmu, pasti kakak senang di alam sana.
terus berdoa ya, dan ikhlaskan kepergian Kakak. Jangan berpikir pendek seperti ini. Kalau anak ibu ninggalin ibu semua, ibu bapak pasti akan sedih. Ibu tidak bisa menyalahkanmu kok, Nak. Itu hanya perasaan sedihmu saja. Maafin aku ya kalau aku berpikir terus seperti itu. Saya memang egois memikirkan itu sendirian. Saya ingin membahagiakan ibu sama bapak, agar ibu sama bapak bangga sama saya. Saya juga sadar kalau saya pikirkan itu salah. Sekali lagi maafkan saya ya Bu, sudah memisahkan ibu. Iya, Nak. Ibu sudah memaafkanmu kok. Eh, itu juga bukan kesalahanmu. Anggap saja ini sebagai pembelajaran ya, Nak, bahwa hidup itu tidak selamanya indah. Pasti ada pahitnya, Nak. Nah, begitu Mas Afnan, contoh simulasi untuk bisa Mas Afnan praktekkan nanti di rumah. Sekarang, setelah melakukan simulasi itu, Mas Afnan, apa yang Mas Afnan rasakan? Setelah melakukan praktek tadi, saya merasa saya mendapatkan hikmah, Bu. Dan saya juga merasa lebih enteng dan lebih berkenan untuk berbicara kepada orang tua saya. Wah, bagus sekali Mas Afnan. Hikmah yang Mas Afnan dapat. Ibu senang sekali bisa membantu melihat raut wajah Mas Afnan. Sepertinya sudah lega ya Mas Afnan dan sudah bersemangat lagi. Iya Bu, benar sekali. Saya sudah merasa agak senang sekarang. Kalau begitu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah membantu mengatasinya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya Mas Afnan sama-sama. Kalau begitu dari Mas Afnan sendiri nih, apa yang dapat Mas Afnan simpulkan pada pertemuan hari ini? Yang saya dapat simpulkan dari pertemuan hari ini yaitu uh, saya menjadi semakin sadar Bu, bahwa dengan mengakhiri hidup tidak akan menyelesaikan masalah, Bu, melainkan menambah masalah, apalagi buat orang tua, terus teman-teman terdekat, keluarga terdekat juga itu akan menambahkan masalah untuk mereka. Dan saya uh, menjadi lebih bisa berpikir positif itu untuk sekarang, dan harus bisa mengikhlaskan kakak saya. Itu yang dapat disimpulkan dari saya sendiri. Sekali Mas Afnan sudah dapat menyimpulkan pada pertemuan hari ini. Um, karena waktunya sudah hampir habis, apakah sesi konseling ini bisa kita cukupkan? Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya Mas Afnan, sama-sama. Tetap semangat ya Mas Afnan. Saya izin lift dulu ya Mas Afnan. Baik Bu, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.